Ketika kita ikut Yesus, Tuhan tidak mengambil kemampuan kita untuk berdosa. Tapi yang Tuhan ambil adalah kemampuan kita untuk menikmati hidup dalam dosa. Saya ulang, kemampuan berdosa masih bisa. Tapi yang Tuhan ambil adalah setelah kita berdosa, kita nggak mampu lagi untuk hidup happy seolah-olah tidak terjadi sesuatu, pura-pura nggak tahu, kura-kura dalam perahu, lalu habis itu fine-fine saja sama Tuhan, seolah nggak terjadi apa-apa. Tuhan ambil kemampuan kita untuk pura-pura, Tuhan ambil kemampuan kita untuk bisa enjoy di dalam kondisi tetap berdosa. Yang Tuhan ambil adalah kemampuan kita untuk menikmati hidup dalam dosa. Hati yang kehilangan damai. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu ketika menyampaikan firman kepada keluarga saat teduh kekasih-kekasihmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang shalom, damai. Saya kasih judul begini, bahan dasar damai sejahtera. Nanti kita akan menulis poin-poin sederhana seperti biasanya. Jangan ada satupun yang bolong, jangan satupun hilang. Karena itu bahan dasar, itu ingredientnya. Itu modal damai. Tuhan tuh gak suruh kita damai, lalu Tuhan tidak memberi kita fondasi. Tuhan tuh adil. Segala sesuatu yang Tuhan janjikan, itu ada dasarnya. Mari kita buka sama-sama di Roma 8. Roma 8 ini panjang. Kalau di dalam bahasa Indonesia Alkitab kita diberikan judul oleh penterjemah Alkitab, hidup oleh roh. Tapi seluruh pasal 8 itu, semuanya itu penuh dengan damai sejahtera. Damai dengan Allah, ya itu segala-galanya, itu permulaannya. Dari semua yang kita baca nanti, meskipun saya tidak baca semua ayatnya karena panjang sekali, nanti saya ambil beberapa ayat sana, beberapa ayat sini. Nanti kita bisa catat, dan kita lihat. Ternyata dapat saya rangkumkan dalam 3 poin. Seluruh pasal 8 di kitab Roma. Dan semuanya itu membawa damai yang luar biasa. Itulah bahan dasarnya damai di hati. Nah, waktu kita pelajari ini, kita jadi ngerti mengapa kadangkala hati kita kurang damai dalam hidup ini. Berarti fondasinya salah. Coba saya rombak ya. Coba saya rombak lewat pakai firman Tuhan. Roma 8 ayat 1 sampai ayat 4 dulu saya bacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Ayat ini memang dalam, tulisan-tulisan Paulus itu rumit, tapi sebenarnya sangat-sangat signifikan. Jangan lewatkan ayat-ayat yang susah untuk dipahami. Kalau kita renungkan, banyak rema-rema yang tiada duanya. Coba saya pilah-pilah, mulai saya bedah ayat per ayat. Dan kita akan melihat bahwa damai itu sudah Tuhan sediakan. Tapi jangan lupa ada hukum rohani di balik damai itu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Semua damai itu palsu kecuali kita terima Tuhan sungguh-sungguh. Waktu kita terima Yesus, kita sudah terima kartu perdana damai yang datangnya dari sorga. Itu modal segala-galanya. Hubungan yang didamaikan dengan Tuhan. Hubungan yang pulih dengan pencipta kita. Bagaimana kita bisa damai kalau kita masih nggak tahu kemana kita pergi setelah kita mati. Kalau kita nggak yakin apakah dosa kita sudah diampuni. Kita bisa tutup-tutupi dengan kenikmatan dunia, dengan hobi. Kadang-kadang kita bisa lupa sesaat. Tapi di dalam hati nurani manusia ada tuduhan bahwa dia orang berdosa. Yang itu nggak bisa disangkali.
Tidak ada yang namanya obat bius atau anestesi yang bisa menutupi hal itu. Baik itu kenikmatan di dunia ini, baik bergelimpangan semua harta. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, kata Tuhan Yesus, kalau dia kehilangan nyawanya. Di dalam hati kita, kita tahu kok, bahwa kita ini orang berdosa. Dan sebelum kita sungguh-sungguh surrender atau berserah kepada Kristus, kita nggak akan pernah mengalami damai yang sejati. Semua damai kita itu damai yang semu, damai yang palsu. Coba lihat ya, orang bisa berjaya seumur hidupnya waktu dia sekarat di ranjang kematiannya, dia ketakutan. Dia nggak punya pegangan, semua teman meninggalkan. Apa yang selama ini dia nikmati sudah nggak bisa lagi, karena dia sekarat. Anda bisa melihat horor di wajahnya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala maupun sebagai penginjil, pemberita Injil, saya melihat berkali-kali, nggak sering sih, tapi sesekali waktu saya melihat bedanya orang mati dalam Tuhan dan orang yang mati di luar Tuhan, atau yang orang yang mati pura-pura di dalam Tuhan, itu beda sekali. Bumi langit, sorga neraka. Yang satu tuh peaceful perginya, damai sejahtera. Sedih sih sedih, berkabung sih berkabung, berduka seluruh keluarga. Orang benar kalau mati, banyak orang yang akan merindukannya. Tapi waktu saya melihat orang fasik meninggal, pernah saya injili seseorang, gak mau sampai akhir hayatnya, sampai tutup mata. Tapi dia pergi dalam kengerian. Jadi di sini kita jelas di ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada, tulis itu, di dalam Kristus Yesus. Di luar Yesus tak ada damai. Di dalam Yesus ada damai. Tapi ini bukan garansi atau jaminan, karena banyak orang yang sudah di dalam Tuhan kehilangan damai. Loh kok bisa kehilangan damai? Kenapa setelah kita itu sudah didamaikan dengan Tuhan, kita kerap kali kurang damai hidupnya. Di hati itu gelisah. Why? Nah, di sini kita akan rombak sekarang ya. Batu penjuru atau fondasi dasarnya betul. Tapi batu-batu di atasnya semuanya adalah batu-batu rapuh. Semuanya sampah-sampah rohani yang diizinkan dalam hati. Mari sekarang kita lihat gaya hidup kita. Ayat 2, Roh Kudus masuk di sini yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada dua hukum di sini harus kita perhatikan. Hukum maut tadi saya sudah singgung. Nggak ada damai kalau kita nggak tahu kemana kita pergi setelah kita mati. Tapi ada hukum dosa, bukan hanya hukum maut. Hukum dosa itu berarti kita masih simpan dosa dalam hati kita. Diam-diam kita tahu kita simpan sesuatu yang mendukakan Roh Kudus. Dan kalau kita sengaja melanggar firman Tuhan lalu pura-pura tidak terjadi apa-apa, nggak bisa. Hidup kita pasti akan tercuri damainya. Karena siapa buka celah, setan pasti akan menuduhnya. Hukum dosa itu bukan berarti kita bebas dari hukum dosa, bukan berarti kita nggak bisa berbuat dosa lagi. Bukan berarti kita itu sempurna atau suci, bukan. Tapi kita tidak hidup dalam dosa yang kita sadari, lalu kita lari dari hadiratnya, lalu kita bersikukuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa itu. Maksudnya, hati itu baru bisa damai kalau plong nggak ada tuduhan. Misalnya kalau saya berbuat jahat pada sesama saya, mana bisa saya tidur nyenyak? Kalau sampai saya bisa tidur nyenyak berarti saya orang yang bebal. Tidak ada Roh Kudus di dalam hati saya. Karena kalau saya punya Roh Kudus di dalam hati, dia nggak akan izinkan saya bisa tidur sepulas-pulasnya malam itu. Pasti Roh Kudus ganggu saya, ganggu dengan cara yang holy. Maksudnya Roh Kudus pasti akan mengejar-ngejar nurani saya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Seperti lagu itu ayat firman. Pemazmur berkata, aku bersembunyi di ujung langit, kau ada di situ. Di dasar laut kau ada di sana, hendak membawa saya kembali kepadamu. Daud ketika berdosa soal Batsheba. Lalu ketika dia ditegur oleh Nathan, nabi yang berani. Daud membuat mazmur yang terkenal, Mazmur 51, mazmur pertobatannya. Selama aku berdiam diri, selama aku berdiam diri, semakin berat aku. Tanganmu menekan aku. Dosaku kuberitahukan. Pelanggaranku tidak kusembunyikan. Dan Engkau memulihkan kebenaran batinku. Jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Jangan buang aku dari hadiratmu. Aku selalu menyadari akan dosaku.
ampuni aku, hapuskan pelanggaranku. Selama dia lari, dalam hatinya berat sekali. Gak bisa kita itu sungguh-sungguh happy kalau kita masih menyimpan dosa yang kita sengaja dan kita sadari. Gak kita sadari pun kadang-kadang kita gak sadar berbuat dosa. Misalnya kita bercanda, lukai hati seseorang, atau kita kurang peka dengan sesama kita. Kadang-kadang pikiran kita lewat gitu aja, pikiran negatif. Yang gak kita sadari pun ada. Apalagi kalau kita sadari, itu melukai nurani. Mana ada orang yang bisa damai kalau nuraninya terluka sama Roh Kudus. Bagaimana orang bisa damai kalau di dalam hatinya ada tuduhan. Gak bisa plong itu. Satu-satunya cara damai. Ini bahan dasar, jangan ditawar. Yaitu saya tidak mau hidup di dalam kesengajaan dosa. Pokoknya setiap hari, misalnya hari ini, saya selalu menjaga hati dengan segala waspada karena mengalir kehidupan dari sana. Saya nggak mau ada sesuatu antara saya dengan Roh Kudus. Jadi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba dia insyafkan saya langsung ngaku, langsung saya bereskan. Apa yang saya bisa bereskan sekarang, saya nggak tunda besok. Apalagi bulan depan, seperti kebiasaan orang. Saya tidak mau hidup dalam sesuatu yang saya sesali. Nggak mau melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang saya sesali nanti. Karena itu pasti akan mengejar saya dan bahkan menghantui. Nggak mau. I want to be happy. Saya mau bahagia hidupnya dalam Tuhan. Bahagia itu bukan berarti zero atau tanpa masalah. Bahagia itu berarti saya tidak perlu ragu Tuhan di pihak saya. Saya tidak mau hidup dengan suatu perasaan something is wrong with me. Ada sesuatu yang salah yang saya terus sembunyikan dari Allah. Karena itu saya hidup tiap hari demikian rupa. Jaga hati saya dan jaga langkah saya. Supaya saya jangan ada tuduhan. Saya nggak mau hidup kemana-mana dengan guilty conscience atau dengan nurani bersalah. Dan selalu perasaan bersalah menghantui, saya nggak mau. Nggak enak hidup kayak gitu. Nggak enak. Saya mau punya hati yang plong sama Tuhan. Setiap saat ketemu Tuhan, saya siap. Dan waktu saya berdoa, saya nggak rasa terdakwa. Bukan berarti saya merasa diri suci sekali atau sempurna, tidak pernah berbuat dosa, ya enggak. Tapi saya nggak mau ketika saya sebut nama Tuhan, Tuhan Yesus gitu. Nurani saya menuduh, munafik loh. Nggak mau. Saya nggak mau. Saya mau hidup dalam ketulusan di samping kesungguhan. Aku tahu tidak ada yang namanya pertukaran bayangan di dalam diri saya nggak mau. Saya apa adanya. Enak hidup gitu. Sama Tuhan itu jalan tol terus. Doa selalu dijawab iya? Enggak. Tapi hubungan dengan Tuhan itu langgeng. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat dikenapi di dalam kita. Berhenti sampai ayat 4a. Apa maksudnya? Ia menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dalam dagingnya Yesus. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri, Allah menebus. Ia menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Jadi betul-betul Tuhan Yesus itu berkorban untuk kita. Ayat 3 ini indah. Damai sejahtera itu karena kita tahu, sejak hari kita terima Yesus dan ikut Yesus, hukuman itu sudah Tuhan tanggung. Hukuman kita itu di badannya. Bukan supaya kita sekarang bebas berdosa, tapi supaya kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Dagingku ini sekarang, meskipun masih keturunan Adam dan Hawa, sudah sekarang dipimpin oleh Roh Allah. Menjadi senjata kebenaran. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Bukankah tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus dan anggota-anggota badanmu adalah senjata kebenaran? Maksud saya ayat 3 ini menjelaskan pada kita fondasi bahagia. Damai, mana bisa happy sih kalau nggak peaceful, kalau nggak damai hatinya. Dan damai itu karena tahu, sejak saya terima Yesus dan ikut Yesus, Bapa tidak melihat lagi diri saya, tapi Bapa melihat Yesus di dalam aku. Sebab apa yang nggak mungkin dilakukan hukum Taurat?
Saya nggak mungkin bisa menggenapi seluruh hukum Taurat. Anda juga nggak bisa, nggak ada orang sempurna amal sosialnya. Karena kita nggak berdaya oleh daging. Allah melakukannya dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Ya, Yesus tidak pernah berdosa, namun seolah-olah dikuasai dosa karena dosa kita. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Mestinya kita yang terima hukuman, tapi Yesus yang menerimanya. Jadi sekarang ini, saya begitu damai sama Tuhan, karena saya tahu setiap kali saya masuk hadirat Allah, Allahku tidak melihat aku di dalam aku, Allahku melihat Yesus. Bapa melihat Yesus di dalam diri saya. Saya diterima bukan karena saya sempurna. Saya diterima karena pengorbanan Yesus. Ayat 4 ini disclaimer-nya. Asik dong kalau gitu kita bisa berbuat dosa seenaknya. Toh Bapak lihat Yesus di dalam diri kita. Salah. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Orang hidup damai dengan Allah tidak punya ruang kesengajaan untuk melukai hatinya. Mana ada sih orang ngaku-ngaku cinta Tuhan lalu sengaja melukainya? Nggak sengaja kita berkali-kali jatuh kok dalam dosa dan kesalahan dan kebodohan. Manusia itu punya satu bakat yaitu keteledoran. Kita jaga 100% aja, banyak celahnya. Apalagi orang yang sudah niat sengaja, mana bisa dia hidup berkenan kepada Allah. Mana bisa dia punya hidup hubungan yang serius dengan Yesus. Mana bisa dia tulus dengan Tuhan. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Iya, Bapak lihat Yesus dalam diri kita. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ketika kita ikut Yesus, Tuhan tidak mengambil kemampuan kita untuk berdosa. Tapi yang Tuhan ambil adalah kemampuan kita untuk menikmati hidup dalam dosa. Saya ulang. Kemampuan berdosa masih bisa. Tapi yang Tuhan ambil adalah setelah kita berdosa, kita nggak mampu lagi untuk hidup happy seolah-olah tidak terjadi sesuatu, pura-pura nggak tahu, kura-kura dalam perahu, lalu habis itu fine-fine saja sama Tuhan, seolah nggak terjadi apa-apa. Tuhan ambil kemampuan kita untuk pura-pura, Tuhan ambil kemampuan kita untuk bisa enjoy di dalam kondisi tetap berdosa. Yang Tuhan ambil adalah kemampuan kita untuk menikmati hidup dalam dosa. Masih bisa berbuat dosa, tapi pengalaman itu pengalaman pahit, penuh penyesalan dan air mata, rasa malu, tertuduh, diinsafkan oleh Roh Kudus, bukan lagi a pleasant experience atau pengalaman yang indah, seolah tidak terjadi apa-apa. Yang Tuhan ambil adalah kemampuan kita to enjoy living in sin atau untuk menikmati hidup di dalam dosa. Manusia jalan jatuh itu bisa. Sampai sekarang orang dewasa pun bukan hanya anak kecil, jalan pun kadang-kadang tersandung. Tapi kita percaya Tuhan berkuasa untuk menjaga kaki kita agar tidak tersandung apa-apa. Misalnya kita jalan tersandung, tapi kalau kita setiap 1-2 langkah tersandung lagi dan terus menerus, nah itu sesuatu yang salah. Kita jalan keluar rumah, tiba-tiba ada burung dari atas, lalu kotoran burung kena ke kepala kita. Waduh, ya udahlah, anggaplah apes-apesan. Kok kena saya bukan orang lain. Ya sudah, tinggal pulang keramas. Kemungkinan besar terjadi lagi seperti itu jarang sekali. Itu seperti lotre, nggak terjadi sekali. Orang begitu banyak, tunggu-tunggu juga tidak kejatuhan apa-apa. Tapi kalau burung bisa bersarang di kepalamu dan di kepalaku, nah itu lain lagi ceritanya. Itu bukan kebetulan, itu kesengajaan. Dia bisa bersarang di situ. Ya. Berdosa itu jatuh sekali-kali. Kita nggak rencana, meskipun setiap dosa tetap sengaja sih. Tapi kita harus urusan dengan Tuhan, iya. Kita harus kembali pada Tuhan dengan penyesalan, betul. Tapi kita selesaikan itu semua tuduhan. Tetapi hidup dalam dosa, itu bukan sekali-kali. Itu komitmen, saudara. Itu sudah namanya burung bersarang di kepala. Itu kesengajaan. Itu sudah namanya karir dosa. Yang ini yang Tuhan ambil kemampuannya. Ini yang disebut sengat hukum Taurat. Orang yang tidak hidup menurut daging tidak pernah berniat. Tapi yang hidup menurut roh selalu rindu untuk taat. 'Yang pertama, jadi untuk kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang kedua, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang ketiga, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang keempat, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang kelima, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang keenam, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang ketujuh, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang kedelapan, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang kesembilan, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang ke-10, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang ke-11, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang ke-12, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang ke-13, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang ke-14, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang ke-15, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang ke-16, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang ke-17, kita hatinya nggak punya tuduhan. 'Yang ke-18, kita hatinya nggak punya tuduhan.
kita harus punya hati yang bulat untuk mengikut Yesus. Kita lihat ayat 28 sekarang ya. Ayat 28 sampai 30 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tadi kita bicara hati yang tidak ada tuduhan. Sekarang kita melihat bahan berikutnya, agar supaya damai sejahtera sempurna di dalam hidup kita. Kalau kita tahu, kita nggak bisa kalah dalam hidup ini. Kalau kita punya Yesus, kita nggak bisa dikalahkan. Hati kita pasti damai, tenang. Kita nggak melihat skor hari ini. Kita nggak melihat nilai sekarang. Tuhan belum selesai dengan kita. Jikalau ada 1-2 kejadian yang kurang mengenakan, termasuk jikalau ada salahnya kita di dalamnya. Selama hati kita masih mau berproses dengan Tuhan, kita belum dikalahkan. Dan Tuhan tuh nggak pernah kehabisan akal atas hidup anak-anaknya. Anaknya bisa nakal, rancangan Tuhan seolah-olah gagal. Rancangan itu jangka panjangnya. Tapi Tuhan tuh masih punya banyak jalan-jalan tikusnya untuk mengembalikan kita ke rencana semula. Sekali lagi saya ngomong gini, jangan memanipulasi Allah. Lalu berkata mari kita berdosa, toh Dia selalu punya jalan untuk kita. Karena orang yang hidup menurut daging tidak bisa berkenan pada Allah. Tapi orang hidup oleh roh tidak pernah berniat begitu. Tapi izinkan saya mengatakan ini untuk menghibur hati mereka yang putus asa. Mungkin Anda merasa sudah gagal, sudah pupus tuh namanya rencana Tuhan. Don't worry, Tuhan masih punya rancangan-rancangan kecil untuk membawamu ke rencana besarnya. Sungai-sungai Tuhan itu tidak habis-habisnya mengalir untuk membawamu kembali ke samudra raya. Kita tahu sekarang ayat 28 itu luar biasa. Ini keyakinan iman, ini pengharapan bahwa Allah turut bekerja. Dalam apa? Segala sesuatu itu bukan sesuatu, sekali-kali saja. Segala sesuatu itu semua, yang baik termasuk yang buruk. Untuk mendatangkan kebaikan. Asal kita masih mau berproses dengan Tuhan, selalu Tuhan itu punya intention, maksud hatinya itu selalu baik untuk kita. Meskipun kadang-kadang melalui jalur konsekuensi yang tidak mudah. Tapi kalau kita masih mau berserah, Tuhan juga nggak akan menyerahkan kita kepada maut. Tuhan akan menyerahkan kita kepada iblis. Tuhan juga tidak akan menyerahkan kita ke kuburan atau menyerahkan kita ke tangan si jahat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Asal hati kita tuh mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu bisa dengan senyum lebar, kata I love you Tuhan, karena tidak tertuduh hatinya. Atau karena tertuduh hatinya, dia tahu dia salah. Mengasihi Tuhan itu juga bisa seperti wanita yang mengusap kaki Yesus dengan air matanya. Bisa dengan menangis dia datang penuh penyesalan, itu juga mengasihi Tuhan. Asal arah kita itu betul, yaitu ke Tuhan, bukan ke setan. Arah kita itu ke pertobatan, bukan ke kemurtatan. Tuhan masih mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, sekalipun kayaknya nasimu sudah jadi bubur dalam situasimu. Tuhan masih bisa pakai bubur untuk mengenyangkan. Bukan hanya mengenyangkanmu, tapi juga bisa mengenyangkan orang lain melalui hidupmu. Tuhan masih bisa menjadikanku kesaksian kemenangan. Meskipun dalam kesaksian kita, mungkin kita juga cerita tentang kegagalan kita. Tuhan bisa pakai itu suatu hari nanti untuk menjawab orang lain dalam pergumulan yang sama. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita tahu dan yakin, kita itu punya panggilan. Panggilan maksudnya di sini bukan jadi pendeta, penginjil, bukan. Tapi menjadi anak-anak Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu dia, masih mau berproses dengan Tuhan Yesus, Tuhan masih berniat menjadikanmu serupa dengan gambarannya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Yang salah pun Tuhan akan benarkan, Tuhan pasti akan bereskan. Sekali lagi, mungkin ada harga yang dibayar, tergantung apa yang diperbuat orang.
Tapi kalau orang itu mau berproses dengan Roh Kudus, Tuhan akan tuntun dia, situasi yang paling salah pun Tuhan bisa benarkan. Tuhan bisa benarkan itu. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Selalu ada kemuliaan Tuhan dalam hidup orang yang dipulihkan. Jadi kita nggak akan pernah gelisah kalau kita tahu Yesus pegang kendali utama di hidup kita. Dan kunci terakhir itu di tangan Tuhan atau kata terakhir di mulutnya. Kalau Tuhan belum berkata tentang hidup kita game over, setan mau ngomong apa juga percuma. Dan jangan bunuh diri juga yang menanggungnya. Jangan putus asa. Kalau Tuhan belum give up, Tuhan tidak angkat tangan. Anda jangan angkat tangan, karena sebentar lagi dia turun tangan. Kita tahu sekarang, powerful sekali ayat 28. Now I know, kita tahu sekarang. Do you know? Tahukah Anda siapa yang pegang kendali hidupmu? Tapi Pastor Philip, masa Tuhan masih mau sama aku? Mau. Belum mati kan? Berarti masih ada pengharapan. Masih ada hari esok. Tuhan masih mau gak sama saya? Apa dosa saya bisa diampuni? Darah Yesus mengampuni segala dosa. Tapi kalau saya bertobat, apakah langsung tiba-tiba segala sesuatu berubah? Nggak tentu, saya nggak memberi janji palsu. Tapi yang berubah adalah dirimu. Tuhan akan mengubah hatimu. Kita tahu sekarang, Tuhan belum selesai dengan aku. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk aku. Karena aku terpanggil, aku dikasih, dan aku akan dibenarkannya dan dimuliakannya. Apapun proses Tuhan, aku ikuti. Asal Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Tuhan akan memberiku kekuatan baru. Sekalipun Tuhan bawa saya ke gunung, saya tidak akan takut ketinggian. Tuhan bawa saya ke lembah, Tuhan tidak akan membiarkan saya dihanyutkan. Pokoknya asal hatiku mengasihi Dia, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Lihat itu, hati yang damai sejahtera itu fondasinya begini. Yang tadi kita baca sebelumnya, ya nggak tertuduh kan. Yang berikutnya, dia merasa tak terkalahkan. Aku tidak akan kalah. Biasanya orang yang frustrasi, termasuk yang bunuh diri itu karena dia merasa dirinya sudah kalah. Sudah defeated. Dalam bahasa Inggrisnya sudah kalah. Dan dia putus asa, kayaknya kematian adalah jalan keluar satu-satunya. Itu ilusi, itu tipu muslihat si jahat untuk membawa seseorang di bawah kuasanya. Dan sehingga kita mau exit plan kita itu bukan dari Tuhan. Kita tahu sekarang, Tuhan belum selesai dengan kita. Dan kita tahu sekarang, bahwa asal kita masih mengasihi Dia, kita belum kalah. Sekalipun situasi, keadaan kita rasanya sudah kalah total. Udah gak bisa lebih terpuruk dari ini. Masih punya Yesus di hati, masih mengasihi Dia, masih berharap sama Dia, Anda belum kalah. Dan Anda tidak bisa kalah. Luar biasa. Itu damai. Makanya orang gak bisa damai hatinya kalau dia gak beriman. 35 sampai ayat 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Everything lah, semua itulah. Seperti ada tertulis ayat 36, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Disembelih kok orang menang. Dianiaya kok orang menang. Kelaparan, telanjang, bahaya, pedang, ditindas, sesak hati kok menang. Memang iman itu tak terkalahkan pada Tuhan. Tapi pada semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, malaikat manapun, malaikat jatuh, semua setan di neraka, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Orang frustrasi kalau dia merasa terpisah dari Allah, sumber kehidupannya. Dari ayat 35 sampai 39, saya cuma ngambil kata ini. Hati yang tahu bahwa dia gak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan. Hati itu adalah hati yang paling aman. Ketika jatuh miskin, dia tahu Tuhan akan pelihara. Bangkit lagi
bidang usaha, dia berusaha lagi dari bawah. Dia tahu Tuhan beserta. Ketika dia kehilangan teman, karena dia tahu dia nggak bisa pisah dengan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Asal dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, sedih sih sedih, kehilangan sih kehilangan, malu, mungkin juga ada yang mencemoohkan, ada yang menertawakan. Ya rasanya gimana? Seperti gengsi diiris-iris. Tapi selama masih ada Tuhan, saya masih ada harga diri. Orang yang tahu dia nggak bisa pisah dari kasih Kristus, orang itu orang yang paling kebal, tahan banting. Dan kenapa Tuhan Yesus waktu datang ke dunia diberi nama Immanuel? Itu menjadi hak orang-orang percaya. Allah beserta. Ketika Tuhan datang, dia kasih kado dalam kehidupan orang-orang seperti Anda dan saya yang seringkali lonely, seringkali merasa sendiri dalam pergumulan kita, seringkali merasa tidak diingat orang, tidak dimengerti. Tuhan berkata, I understand you, aku mengerti. Hal pertama yang Tuhan lakukan ketika mengetuk pintu dunia saat dia datang di palungan adalah, aku Immanuel, aku memberi diriku untuk jadi temanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Selama kau tidak meninggalkan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Immanuel, Allah beserta. Kamu dan aku tidak akan pernah pisah. Bukan hanya tidak ada perpisahan dengan Tuhan, tapi orang-orang dalam Tuhan dengan sesama yang saudara seiman yang juga dalam Tuhan. Siapa mati duluan, juga nggak ada perpisahan. Damai kita itu kita bawa-bawa sampai ke sorga, lumber-lumbernya sampai ke sana. Sampai-sampai di surat Tesalonika dikatakan, hiburkan seorang dengan yang lain. Hiburkan seorang dan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yaitu pada saat sangkakala berbunyi, jangan sekali-kali engkau kira bahwa engkau yang masih hidup akan mendahului mereka yang sudah mati. Tapi mereka yang mati dalam Tuhan akan terlebih dahulu dibangkitkan. Bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Dan kamu dan aku dan kita bertemu dengan mereka. Wow, gak ada perpisahan. Kita hanya anak-anak Tuhan yang bisa berduka cita, berkabung ditinggal mati oleh seseorang, namun dalam perkabungan yang dahsyat, duka cita yang luar biasa, dia tetap bisa merasa damai sejahtera yang melampaui akal budi. Karena dia tahu, deep down inside di dalam hati, dia dengan kekasihnya yang sama-sama dalam Tuhan, tidak akan pernah pisah selama-lamanya. Tidak akan pernah terpisahkan. Suatu hari, semua akan reuni. Makanya itu saya rajin memberitakan Injil kepada orang yang lain, supaya karena saya juga nggak mau pisah sama mereka, saya nggak mau pisah dengan keluarga saya mau mereka juga dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan ada kekekalan. Bahan dasar damai sejahtera ada 3, tulis simple sederhana, 3 poin sini Anda catat. Yang pertama, tidak ada tuduhan. Itu bahan dasar. Tanpa ini, hatimu nggak damai. Kalau ada tuduhan, nggak ada damai sejahtera. 2, tidak ada kekalahan. Kalau kita percaya, kita nggak bisa kalah karena kita punya Tuhan. Mungkin sekarang masih dikalahkan dengan keadaan, tapi asal kita yakin. Damai itu akan kembali di hati kita. Tiba-tiba ada semangat baru. 3, tidak ada perpisahan. Aku nggak bisa sama Yesus, dan bahkan dengan banyak orang dalam hidupku yang sama-sama dalam Tuhan, tidak ada perpisahan kekal. Jadi saya nggak pernah ada rasa takut tidak ada kejutan. Hatiku tuh aman dalam Tuhan. Saya tahu bahwa saya ikut Tuhan itu selama-lamanya sampai kekekalan. Dan saya bahagia, saya punya Tuhan Yesus. Hati yang damai tidak berhenti sampai dunia ini dan perkara-perkara yang ada sekarang. Dunia ini sementara. Hatiku itu disimpan di SDB Safety Deposit Box-nya Tuhan. Hati saya itu ada di berangkasnya Tuhan di sorga. Hatiku sekalipun badanku masih di sini, hati saya itu ada bersama dengan Tuhan di sorga. Who am I? Whom have I in heaven but you? Siapa yang kumiliki di sorga kecuali engkau? Tiada yang kumingini di bumi selain dirimu Tuhan. Sekalipun hati dan batinku habis lenyap, engkau tetap adalah gunung, batuku, dan kekuatanku. Mari kita masuk di dalam hadirat Allah lebih dalam lagi dan menerima damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat teduh bersama, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus menyertai dan memelihara hati pikiranmu di dalamnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.